Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Kita dipandu firman Tuhan dari 2 Tawarikh 18 ayat 4, demikian firman Tuhan. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hati-hatilah dalam pergaulan, karena firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 33 demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Demikianlah dalam perikop bacaan kita ini, Raja Yosafat yang adalah raja orang Yehuda atau Israel Selatan, lebih menuruti ajakan besannya yaitu Raja Ahab, yaitu Raja Israel atau Raja Israel Utara, untuk maju berperang melawan Raja Aram. Padahal sebelumnya, mereka sudah dilarang Tuhan untuk maju berperang melalui Nabi Mika. Rasa sungkan kepada sahabat, yang sekaligus adalah besannya, membuat Yosafat memilih mengabaikan perintah Tuhan dan ikut maju berperang dengan Ahab. Maka terbukti akhirnya nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Mika itu benar. Di dalam peperangan, walau Yosafat sudah disuruh menyamar sebagai Ahab, tetapi kemudian raja-raja Aram mengenalinya. Mereka melepaskan Yosafat dan kemudian yaitu Raja Ahab mati terbunuh dalam peperangan tersebut. Dari kisah Raja Yosafat dan Raja Ahab ini, kita diajarkan yang pertama sekali untuk mencari kehendak Tuhan dalam keputusan dan tindakan kita. Sebelum bertempur, pada awalnya Yosafat memastikan untuk bertanya kepada Tuhan. Tetapi akhirnya dia memilih untuk mengikuti permintaan besannya yaitu Raja Ahab. Akhirnya dia menghadapi kekalahan. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita supaya kita lebih memilih bimbingan Tuhan dalam mengambil keputusan dan tindakan daripada mengikuti pertimbangan dan permintaan orang lain, walau sahabat kita sekalipun. Memutuskan suatu hal dan bertindak menurut pikiran sendiri bisa saja membawa kita kepada kesalahan yang fatal. Meminta pendapat dan saran orang lain, walaupun itu adalah sahabat terdekat, bisa saja menjerumuskan dan menyesatkan kita. Seperti yang dikatakan dalam kitab Amsal 14 ayat 12 demikian. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Demikian kiranya kita, sebelum memutuskan untuk bertindak melakukan segala sesuatu, berdoalah lebih dahulu kepada Tuhan untuk menerima bimbingannya, sehingga kita memperoleh hikmat dan kebijaksanaan melakukan sesuatu dengan tindakan yang benar. Firman Tuhan di dalam Yakobus 15, 1 ayat 5a berkata demikian, tetapi jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Kemudian, dari perikop bacaan kita ini kita belajar supaya menuruti firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Raja Ahab membenci Nabi Mika karena nubuatan yang disampaikannya tidak pernah menyenangkan hatinya. Ahab lebih menyukai nubuatan nabi-nabi palsu yang selalu menyenangkan hatinya, walau pada akhirnya membuat dia jatuh kepada kebinasaan. Padahal, nubuatan yang menyenangkan hatinya itu berakhir kepada kebinasaan. Pada saat ini, banyak orang Kristen memilih dan memanggil pengkhotbah yang menyenangkan hatinya dan meninggalkan pengkhotbah yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Perkataan Paulus dalam suratnya kepada Timotius, di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 telah digenapi. Di sana dikatakan, akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut keinginannya untuk memuaskan keinginan telinganya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tidak semua perkataan yang enak mendatangkan kebaikan. Pengkhotbah mengatakan, di dalam Pengkhotbah 7 ayat 5 demikian, mendengar hardikan orang bijak lebih baik
daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Demikian halnya dengan firman Tuhan, tentu tidak selalu menyenangkan hati kita, tetapi pasti mendatangkan kebaikan. Karena itu, dengarkanlah Tuhan dan lakukanlah perintahnya, supaya kamu beruntung dan baik keadaan. Jangan meninggalkan pengkhotbah yang menyampaikan kebenaran dengan teguran dan nasihat. Pilihlah sahabat yang mau mengingatkan dan menegur kesalahanmu, daripada sahabat yang selalu memuji setiap tindakanmu dan selalu menyenangkan hatimu, pada akhirnya menjerumuskan kamu jatuh ke dalam kesesatan. Kiranya tanyalah firman Tuhan sebelum bertindak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman hari ini yang menegur kami untuk senantiasa mendengarkan firman dan bimbingan-Mu sebelum kami bertindak, sehingga perbuatan dan tindakan kami senantiasa benar dan berakhir kepada hidup yang kekal. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bertindak di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.